SDSB adalah undian berhadiah tebak-tebakan angka sejenis togel. Tapi ini mah yang ngadain pemerintah lur, yang membuat masyarakat Indonesia tidur di makam keramat untuk meminta angka jitu supaya menang undian. Nah, kapan sih mulai diadainya dan kenapa juga sekarang udah nggak ada? Yuk kita bahas di konten tahu nggak? Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa di subrek, terus nyalain loncengnya supaya lu tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang nggak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Halo seluruh, gimana? Pada sehat ya? Di konten kali ini gua bakal bawain konten tahu nggak gitu, dan gua bakal ngebahas tentang SDSB. Ya, kalau zaman dulu itu resmi dari pemerintah gitu ya. Kalau sekarang mah togel lah gitu. Dan sorry banget kalau misalnya berisik, soalnya di luar lagi hujan gitu kan. Mudah-mudahan nggak masuk sih suaranya. Tapi ya kalau masuk ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Tapi sebelum kita mulai kontennya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua, follow juga sosial media gua, dan jangan lupa subscribe juga channel Misteri Malam. Linknya gua taruh di deskripsi gitu. Oke, langsung aja kita mulai kontennya. SDSB atau kepanjangan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. SDSB ini mulai diadain di tahun 1985 setelah berjalan selama 1 tahun gitu ya. Omset yang didapatkan oleh SDSB ini itu mencapai 1 triliun. Jumlah yang sangat banyak pada waktu itu. Jangankan waktu itu, sekarang aja itu udah banyak banget lur gitu. Nah, SDSB ini diadain pada waktu pemerintahan Orde Baru gitu, yang diadain setiap hari Senin sama Rabu gitu. Nah, si kupon SDSB ini dihargain Rp1.000 dan batas pembeliannya itu setiap jam 6 sore. Terus pengumuman pemenangnya itu diumumin di jam 12 malam lewat radio RRI gitu. Nah, untuk hadiahnya sendiri, kalau misalnya si pembeli ini berhasil nebak tepat 6 angka gitu ya, 6 angka yang dia cantumin gitu, dia bisa dapat hadiah 1 miliar. Ya, jumlah yang sangat besar di tahun segitu. Kalau sekarang ya masih besar sih, tapi nggak sebesar dulu gitu. Terus kalau misalnya lu cuman berhasil nebak 4 angka gitu, lu cuman dapat 2,5 juta. Sedangkan kalau 3 angka lu dapat 350.000. Dan kalau misalnya lu cuman nebak nomor buntutnya gitu, 2 angka terakhirnya lu cuman dapat 60.000. Nah, pada waktu itu yang beli itu nggak cuman beli satu aja sih sebenarnya. Waktu ada SDSB itu biasanya si pembeli kupon ini, pemain ini ya, bisa beli lebih dari satu, bisa puluhan, belasan gitu, atau ratusan, bahkan ada yang beli sampai ratusan kupon. Karena emang semakin banyak lu beli kupon ya semakin gede juga peluang menangnya ya, walaupun 1 banding sekian juta warga Indonesia atau kemungkinannya gitu kan. Awalnya sih SDSB ini cuman buat iseng-iseng berhadiah aja gitu, buat hiburan lah, buat hiburan masyarakat gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan pemain SDSB ini ngelakuin hal-hal yang bisa disebut konyol lah, atau kelewatan lah supaya dapat undian SDSB ini. Mulai dari ke dukun gitu, minta nomor, sampai tidur di makam keramat gitu, terus tidur di tempat-tempat angker. Sampai ada juga yang nanyain ODGJ gitu, nanyain angka ke orang ODGJ gitu. Sampai parahnya lagi, kalau ada kecelakaan gitu ya, entah motor atau mobil, itu si plat nomornya tuh dicatat lur, dicatat. Siapa tahu ini nomor tembus gitu. Saking gilanya SDSB pada masa itu gitu. Udah gitu, SDSB pada zaman itu nggak ketinggalan itu buku tafsir mimpi. Jadi setiap pemain SDSB itu ngedadak jadi pakar tafsir mimpi gitu loh. Jadi setiap kali ada mimpi gitu pasti ditafsirkan ini ke angka berapa gitu. Yang terkenal banget sih dulu ada angka 23 itu identik dengan monyet. Jadi kalau misalnya lu mimpi tentang monyet,
Gue nggak ngerti juga, katanya sih itu berarti angkanya 23 gitu. Selain tafsir mimpi gitu ya, buku tafsir mimpi yang pernah ketinggalan, di masa itu tukang obat pun merajalela gitu. Jadi banyak orang-orang ngededak jadi tukang obat karena dipercaya tukang obat ini bisa ngeramal masa depan gitu kan. Jadi para pemain SDSB ini pada beli angka gitu kepada tukang obat. Jadi ya sebenarnya sih ya mungkin sekian persen yang berhasil gitu ya, karena kebetulan aja kalau kata gue mah. Mirisnya lagi, yang ikutan SDSB ini dari kalangan menengah ke bawah, bahkan cenderung lebih banyak kalangan bawah gitu yang beli, yang harusnya dia usaha seharian gitu, ngojek atau jadi kuli gitu ya buat makan, malah si uangnya ini habis buat beli kupon undian gitu, malah jadi miris. Karena ya apalagi gitu, istilahnya ini jalan instan buat ngerubah nasib. Pemikiran orang dulu kan kayak gitu ya, bukan orang dulu juga sih, hari di saat ini juga gitu kan ya. Contohnya pas lagi ramenya trading gitu kan, dengan cara install bisa ngerubah nasib, harapannya kan gitu. Cuman kan enggak juga. Sama dulu juga gitu, dia beli kupon SDSB berharap dapat dan ngerubah nasibnya jadi orang kaya gitu. Terus untuk pembeli kuponnya juga kan dari berbagai macam usia gitu, dari remaja sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun pada beli, karena emang waktu itu si pengepul ya, kita sebut pengepul kupon SDSB ini beredar di mana-mana, pinggir jalan pun banyak gitu. Jadi gampang banget buat beli kupon SDSB gitu. Kalau sekarang kan togel lewat online ya, ya gampang juga sih sebenarnya, malah nggak kelihatan juga kalau lewat online gitu. Setelah 8 tahun beroperasi, akhirnya SDSB pun dapat protes dari para ulama, terutama dari para ulama MUI gitu ya. Karena mereka beranggapan SDSB ini cuman judi yang berkedok undian gitu ya. Intinya ya judi terselubung aja gitu, karena emang pada dasarnya itu judi aja. Dan berdampak akhirnya mahasiswa, aktivis, terus ya ormas-ormas segala macam turun ke jalan, karena mereka udah udah kontra banget lah sama SDSB ini, karena udah menyebabkan pengaruh buruk gitu bagi masyarakat, karena udah nyebabin hal-hal yang bikin masyarakat ini di luar nalar gitu, yang tadi gue jelasin tadi, sampai tidur di makam keramat, nanyain orang ODGJ gitu kan, sampai nyatetin nomor polisi kendaraan yang kecelakaan gitu. Nah, pada tahun 1992 mahasiswa pun demo turun ke jalan di Jakarta gitu, dan akhirnya bentrok dengan para pengepul tiket SDSB. Terus sejumlah mahasiswa pun ditangkap oleh pemerintahan Orde Baru pada masa itu karena dianggap makar gitu. Nggak cuma di Jakarta, demo pun dilakukan di Makassar, di Jember, di Surabaya, di Solo, di Pekalongan. Terjadi demo yang gede-gedean gitu, sampai kios-kios SDSB pun pada dibakarin. Semua kios, nggak semua juga, maksudnya beberapa sebagian besar kios dibakarin gitu, yang ada di Jakarta sama di daerah-daerah lainnya gitu. Nah, awalnya itu penyelenggaraan SDSB ini akan diperpanjang sampai tahun 1996 gitu. Tapi karena gelombang protes semakin banyak dan kerusuhan di mana-mana gitu yang menolak SDSB ini, akhirnya pada tanggal 9 September 1993 SDSB pun dihilangkan. Dan itulah akhir dari SDSB. Dan kalaupun masih ada, mungkin itu sebutannya togel gitu kan, yang sistemnya sama. Togel itu kalau gua nggak salah ya, kepanjangan dari toto gelap gitu. Nah, sebenarnya sih pada masa Presiden Soekarno di tahun 1960-an itu ada juga undian sejenis semacam lotre kayak gini, yang diadain sama sebuah yayasan yang bernama Yayasan Rehabilitasi Sosial gitu. Jadi yayasan itu yang melegalisasi perjudian gitu, karena emang uang dari perjudian ini pajaknya itu gede, jadi bisa buat pembangunan negara Indonesia ini gitu, buat pembangunan infrastruktur gitu. Tapi pada saat Presiden Soekarno ini undiannya itu nggak setiap minggu kayak yang SDSB ini,
Nah, pada masanya Soekarno itu sebutannya itu NALO gitu, National Lottery gitu, yang diadain sebulan sekali. Tapi karena diadanya cuma sebulan sekali gitu, akhirnya banyak bandar-bandar gelap lah yang ilegal gitu ngadain lotre sendiri gitu, yang diadain hampir tiap minggu lah. Nah, bahkan kasino pun dulu pernah dilegalin di Jakarta gitu, pas lagi dipimpin sama Gubernur Ali Sadikin gitu. Di Jakarta pernah ada kasino resmi gitu, kasino legal maksudnya. Uang pajak dari kasino ini ya buat pembangunan infrastruktur di Jakarta gitu ya, emang cepet banget gitu. Ya walaupun istilahnya buat pembangunan bagus gitu, tapi akhirnya Pak Presiden Soekarno ini sadar bahwa judi itu bakal ngerusak moral masyarakat Indonesia gitu. Dan pada akhirnya pada tahun 1965 Presiden Soekarno itu menghentikan praktek perjudian gitu. Bahkan sampai mengkategorikan perjudian itu ke dalam kriminalisasi gitu, kejahatan, bentuk tindak kejahatan. Sampai sekarang gitu kan, kalau misalnya ada orang judi kan pasti ditangkap gitu ya. Ya awal mulanya gitulah. Jadi ya udah gitu aja cerita tentang SDSB. Karena gue yakin anak-anak zaman sekarang gak bakalan tahu apa itu SDSB gitu. Jadi singkatnya itu SDSB itu perjudian yang dilegalkan gitu. Ya sebenarnya sih ya bisa disebut judi lah ya. Tapi kan kalau di Amerika masih ada sih sampai sekarang ya lotre. Tapi kan emang kalau di Amerika ada juga kasino sih, dilegalin aja gitu ya. Kalau untuk di Indonesia sih sulit sih kalau harus ngadain apa namanya kasino lagi kayak zaman Ali Sadikin gitu. Dan judi itu nggak bakalan bikin lu kaya sih, Lur. Kayak lagunya Rhoma Irama. Yaudah, segini aja konten gua kali ini. Semoga lu semua terhibur dan menambah wawasan lu semua. Kalau dulu itu di Indonesia ada loh lotre, namanya SDSB. Kalau sekarang sih ya togel sih. Malah sekarang lebih gampang ya. Lu pegang HP bisa pasang keluar dah. Ya udah segini aja, jangan lupa follow sosial media gua, terus subscribe juga channel-channel gua. Ada Guntur Subagja, ada Misteri Malam, ada Males Nonton Film gitu. Dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye.